Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Bawaslu Kabupaten 50 Kota telah menggagas sebuah ruang untuk berbincang-bincang atau mengobrol-ngobrol tentang kepemiluan dan demokrasi. Ruang tersebut hadir dalam bentuk podcast yang kita beri nama Opsi, obrolan pemilu dan demokrasi. Kita kedatangan tamu atau undangan, yaitunya Bapak Surya Epet Trimen, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Selamat datang Pak di podcast Bawaslu 50 Kota. Mohon bisa disapa dulu sahabat Opsi semuanya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu, sahabat Opsi dimanapun Anda berada. Saya sekarang berada di Bawaslu Kabupaten 50 Kota dan sesuai dengan program yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten 50 Kota, yaitunya obrolan pemilu dan demokrasi yang lebih dikenal dengan Opsi. Sahabat Opsi dimanapun berada, perlu diketahui bahwa narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Surya Epet Trimen, yang mana Bapak Surya Epet Trimen ini sudah melalang buana di dunia kepemiluan Pak ya, terutama di penyelenggara pemilu. Bisa diceritakan Pak sedikit kisah Bapak mulai dari penyelenggara pemilu sampai sekarang? Pengalaman saya sebagai pengawas pemilu dimulai ketika saya menjadi Panwaslu di Kabupaten Agam tahun 2008-2009 dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2009. Kemudian berlanjut ke pilkada serentak lokal di lulusan nasional, pilkada serentak lokal tahun 2010 sebagai Panwaslu Kabupaten Agam, dan kemudian di tahun 2012 saya bergabung sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat ketika pertama kalinya Bawaslu bersifat tetap pada waktu itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Dan periode itu saya jalani sejak 2012 sampai 2017, dan kemudian berlanjut periode kedua saya di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 2017 dan sampai 2022. Berarti untuk komisioner di provinsi sudah 2 periode Pak? Ya, sudah 2 periode. Kenapa tertarik untuk menggantikan saya? Kira-kira untuk tahun depan bagaimana Pak rencananya? Apakah nyebrang ke KPU atau yang lain Pak? Ya, kita husnul khotimah menyelesaikan tugas di Bawaslu sebagaimana amanat dari undang-undang sesuai sumpah jabatan yang saya ucapkan ketika dilantik di 20 September 2017 yang lalu, menyelesaikan tugas di Bawaslu sampai September 2022 ini. Setelah itu rencananya bisa sahabat Opsi tahu Pak? Sahabat Opsi nanti cari Opsi juga. Oke, sahabat Opsi, yang penting kita doakan yang terbaik untuk Bapak Surya Epet Trimen nanti. Untuk pemilu 2024 nanti akan dilaksanakan bulan Februari Pak. Kira-kira nih Pak, kapan tahapan dimulai? Jadi sesuai kesepakatan pemerintah, kemudian DPR, penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu dan DKPP, bahwasanya hari pemungutan suara pemilu tahun 2024 itu akan dilakukan di tanggal 14 Februari tahun 2024, dan secara resmi 14 Februari tahun 2022 yang lalu KPU sudah melakukan launching tentang hari pemungutan suara untuk pemilu tahun 2024 tersebut. Artinya genderang tabuh telah dibunyikan bahwasanya kita akan
bersiap-siap untuk menyelenggarakan tahapan pemilu tahun 2024. Dan kapan dimulainya tahapan tersebut? Jadi sesuai tahapan yang saat ini formilnya peraturan KPU tentang program, jadwal dan tahapan pemilu yang akan kita pedomani, dan itu sedang disusun. Dan diperkirakan bulan Juni tahun 2022 ini sudah mulai tahapan pemilu tahun 2024. Pemilu 2019 kemarin ada beberapa banyak peristiwa ya. Banyak peristiwa yang mungkin bisa dikatakan korban karena mepetnya pengawasan atau kesibukan pengawasan tentang kepemiluan itu. Dari Bawaslu Pak, sudah sampai mana persiapan atau apa yang telah dipersiapkan oleh Bawaslu baik secara kelembagaan ataupun program kerja pengawasan untuk pemilu 2024 ini Pak, terutama di Sumatera Barat. Tentu saya berbicara secara umum bagaimana persiapan Bawaslu, khususnya Bawaslu Sumatera Barat dan jajarannya, Bawaslu Kabupaten Kota di Sumatera Barat menghadapi pemilu tahun 2024. Sebenarnya dari waktu ke waktu kita tetap selalu mempersiapkan diri, karena event periodisasi pelaksanaan pemilu itu kan sudah pasti setiap 5 tahun. Jadi selesai pemilu tahun 2019, kita sudah harus bersiap untuk melakukan dan melaksanakan tahapan pemilu tahun 2024, karena periodisasi jabatan dan kekuasaan hasil pemilu 2019 itu kan berakhirnya di 2024. Dan persiapan itu tentu kita lakukan juga berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan bagaimana pengawasan di pemilu tahun 2019 itu kita lakukan. Evaluasi itu berkaitan dengan teknis pengawasan yang kita lakukan, kemudian dukungan anggaran yang mensupport pelaksanaan tugas pengawasan yang kita lakukan, kemudian juga bagaimana perangkat peraturan perundang-undangan membimbing untuk kita pedomani dalam pelaksanaan tugas ketika tahapan pemilu itu dilaksanakan, dan termasuk juga apa yang ditanyakan tadi berkaitan misalnya karena pemilu tahun 2024 pemilu tahun 2019 kemarin dianggap pemilu yang sangat berat karena pertama kali pemilu serentak antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden wakil presiden yang dikenal dengan pemilu 5 kotak, yang pelaksanaannya pada waktu itu dalam tanda kutip banyak jajaran penyelenggara pemilu yang kemudian juga sakit atau bahkan ada yang meninggal. Tentunya langkah-langkah menghadapi pemilu tahun 2024 berdasarkan evaluasi itu, kita juga harus mempersiapkan bagaimana metode dan strategi pelaksanaan tugas di lapangan yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu, khususnya menghadapi tekanan pekerjaan berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan tersebut. Sehingga berpengalaman ke pemilu tahun 2019 tadi, kita bisa melakukan langkah-langkah antisipasi, solusi, dan strategi bagaimana hal-hal yang menurut kita tidak mengenakan terjadi di pemilu tahun 2019 tidak terjadi lagi di pemilu tahun 2024. Kira-kira untuk ini untuk persiapan programnya Pak, untuk diketahui semua sahabat opsi semua Pak, kira-kira apa saja strategi-strategi atau dalam bentuk program yang dibuat atau sudah direncanakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk jajaran sampai ke bawah nantinya Pak, untuk pemilu 2024. Jadi Bawaslu itu lembaga hierarkis dari tingkat pusat sampai nanti ke TPS, pengawas TPS.
sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan, pembuat kebijakan dan perangkat peraturan perundang-undangan untuk dipedomani oleh jajaran di tingkat bawahnya adalah Bawaslu. Ini bukan Bawaslu Sumatera Barat. Di Bawaslu Sumatera Barat melaksanakan bagaimana strategi kemudian program yang dibuat oleh Bawaslu RI dalam melakukan pengawasan, karena penanggung jawab akhir pengawasan itu secara nasional adalah Bawaslu RI. Dan Bawaslu Provinsi didukung oleh Bawaslu Kabupaten Kota, termasuk Panwaslu Kecamatan, Panwas Kelurahan Desa, sampai ke pengawas TPS nanti adalah melakukan bagaimana strategi yang sudah disusun oleh Bawaslu RI. Nah, jadi kita menerjemahkan apa-apa yang digariskan oleh Bawaslu RI terkait dengan kebijakannya di Bawaslu RI, pelaksanaan tugasnya di Bawaslu tingkat lebih bawahnya. Nah itu. Jadi hal yang mungkin kita lakukan secara lokal di Sumatera Barat misalnya memberikan masukan kepada Bawaslu RI untuk dijadikan petunjuk teknis bagaimana pelaksanaan tugas pengawas di lapangan. Karena standar pengawasan yang dilakukan itu kan bukan standar lokal, jadi standar nasional. Nah, ada standar Sumatera Barat seperti ini, standar di DKI ini, dan di Bawaslu secara nasional membuat standar pengawasan itu seperti apa, diimplikasikanlah di masing-masing daerah nanti sesuai standar itu. Nah, untuk mendukung standar itulah kemudian yang penting dilakukan adalah penyiapan kapasitas sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusianya dalam melakukan tugas-tugas di tahapan yang berjalan nanti. Itulah yang kita pertanggungjawabkan kepada Bawaslu RI sebagai penanggung jawab akhir pengawasan. Kemudian salah satu contoh evaluasi pemilu 2019 yang kemudian juga menjadi acuan bagi kita menghadapi pemilu tahun 2024 adalah hal yang berkaitan dengan geografis tadi. Karena salah satu indeks kerawanan pemilu itu indikatornya juga berkaitan dengan masalah geografis. Nah, rawannya di tahapan mana? Tahapan kampanye ya. Apakah tahapan kampanye di Kabupaten 50 Kota sama rawannya dengan tahapan kampanye di Kabupaten Kepulauan Mentawai? Itu belum tentu. Pedoman kita bagaimana? Nah, evaluasi di pemilu 2019. Kenapa berbeda? Karena karakter masyarakatnya, kearifan lokalnya, penyelesaian masalahnya. Karena ketika muncul masalah, Bawaslu salah satu strateginya mungkin melibatkan tokoh-tokoh masyarakat misalnya. Kemudian sejauh mana tokoh-tokoh masyarakat itu bisa dilibatkan, tidak mempengaruhi integritas, independensi pengawas pemilu dalam melakukan tugasnya. Nah, ini kan legitimasi kepercayaan publik yang harus terus dijaga. Nah, itu. Jadi kita evaluasi lah bagaimana pengawasan tahapan dari pemutakhiran data pemilih kemarin, kampanye, logistik, sampai hari pemungutan suara. Masalahnya di tahapan mana dalam pemilu 2019 dan solusi jalan keluar terhadap masalah itu apa yang kita lakukan. Dan itu kita pedomani menghadapi pemilu tahun 2024, karena kalau masalah itu muncul lagi kita sudah punya solusi. Nah, itu salah satu contohnya. Ini untuk pertanyaan terakhir Pak ya. Apa pesan Bapak terhadap penyelenggara pemilu sampai jajaran terbawah untuk pelaksanaan pemilu 2024 ini? Kemudian apa juga pesan Bapak kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten 50 Kota terhadap pelaksanaan pemilu tahun 2024 nanti Pak? Jadi pesan saya sampaikan dalam satu jargon kepada jajaran pengawas pemilu dan kepada masyarakat. Ya, karena Bawaslu juga memiliki jargon bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Itulah pesan saya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, terima kasih Pak ya sudah mampir di opsi obrolan pemilu dan demokrasi Bawaslu Kabupaten 50 Kota. Kami berharap Pak untuk sesi selanjutnya Bapak masih ada waktu dengan kami nantinya. Mudah-mudahan
kita bisa berbincang lagi di opsi.